Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar walaupun masih belajar di rumah. Dan tak lupa kalian harus jaga kesehatan, jaga jarak, memakai masker, dan sering cuci tangan. Nah, pertemuan kali ini di semester kedua ini, Ibu akan memberikan materi tentang teks diskusi. Tapi sebelumnya, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Teks diskusi. Di sini Ibu akan memberikan penjelasan tentang definisi diskusi, manfaat diskusi, apa yang harus dilakukan sebelum berdiskusi, dan jenis-jenis diskusi. Definisi diskusi. Diskusi adalah suatu pertukaran pikiran, gagasan, pendapat antara dua orang atau lebih secara lisan dengan tujuan mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat. Tapi tidak semua kegiatan yang bertukar pikiran disebut dengan diskusi. Karena diskusi merupakan suatu proses bertukar pikiran atau gagasan secara terarah. Jadi diskusi dilakukan jika ada permasalahan yang hendak dicarikan solusinya dan persoalan tersebut dijadikan sebagai bahan diskusi. Dan dalam diskusi biasanya akan terdapat proses tanya jawab. Itu yang dinamakan dengan definisi diskusi. Sedangkan manfaat diskusi, diskusi yang baik akan membawa manfaat yang baik. Manfaat diskusi ialah yang pertama yaitu membiasakan sikap saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, mengembangkan daya berpikir. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman. Yang keempat, melatih kemampuan berbicara. Dan yang kelima, mewujudkan proses kreatif. Itu adalah untuk manfaat dari diskusi, ya. Ibu lanjutkan dengan sini, apa yang harus dilakukan sebelum diskusi? Ya. Yang pertama, menetapkan masalah yang akan dibahas. Jadi sebelum berdiskusi tersebut, kalian harus menetapkan masalah apa yang akan dibahas dalam proses diskusi. Yang kedua, merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan diskusi itu untuk apa-apa saja. Ya. Yang ketiga, menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang keempat, memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi, misalnya unsur-unsur diskusi. Unsur manusia, yaitu moderator. Moderator adalah orang yang bertugas mengatur jalannya diskusi dengan tertib dan tetap sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Moderator juga bertujuan untuk membuka dan menutup acara diskusi. Itu adalah tugas dari moderator, yaitu yang mengatur jalannya diskusi. Jadi diskusi itu akan baik atau tidak tergantung moderator tersebut yang bisa mengatur jalannya diskusi. Yang berikutnya adalah penyaji makalah atau pembicara, adalah orang yang menyiapkan makalah, menyampaikan makalah dan memberikan tanggapan. Itu adalah yang disebut dengan penyaji. Yang berikutnya adalah peserta. Peserta merupakan orang-orang yang mengikuti jalannya diskusi. Peserta tersebut berhak mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan atas apa yang telah disampaikan oleh penyaji atau pembicara. Yang B adalah unsur materi.
yang tadi adalah unsur manusia ya. Ada moderator, ada penyaji, dan ada peserta. Dan sekarang yang B adalah unsur materi. Jadi materi yang akan disampaikan dalam sebuah diskusi, yaitu seperti topik diskusi atau permasalahan dan tujuan atau sasaran. Yang C adalah unsur fasilitas, seperti ruangan atau tempat, perlengkapan, misalnya meja, kursi, papan tulis, kertas, itu harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melaksanakan diskusi. Yang kelima adalah memberikan pengarahan sebelum dilaksanakannya diskusi. Misalnya menyajikan tujuan yang ingin dicapai serta aturan-aturan diskusi sesuai dengan jenis diskusi yang akan dilaksanakan. Itu sebelum melakukan sebuah kegiatan proses diskusi, yaitu diberi pengarahan terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah jenis-jenis diskusi. Yang pertama ada seminar. Seminar yaitu diskusi pembahasan masalah secara ilmiah yang membahas permasalahan yang diajukan oleh penyaji di bawah pimpinan para ahli atau pakar. Dalam membahas masalah, tujuannya adalah mencari suatu pemecahan. Oleh karena itu, suatu seminar selalu diakhiri dengan kesimpulan atau keputusan-keputusan yang merupakan hasil pendapat bersama. Itu yang dinamakan dengan seminar. Yang kedua yaitu simposium. Apa yang dimaksud dengan simposium? Simposium adalah serangkaian pidato pendek di depan pengunjung dengan seorang pemimpin. Simposium menampilkan beberapa orang pembicara dan mereka mengemukakan aspek-aspek pandangan yang berbeda atau topik yang sama. Simposium bertujuan untuk mengetahui aspek suatu masalah dalam waktu yang relatif singkat. Itu yang dinamakan dengan simposium. Yang ketiga adalah panel. Panel merupakan salah satu bentuk diskusi yang sudah direncanakan tentang suatu topik di depan para pengunjung. Diskusi panel dibawakan oleh 3-6 orang yang dianggap ahli, yang dipimpin oleh seorang moderator. Perbedaan pendapat tidak menjadi persoalan karena pada diskusi panel tidak perlu dicapai suatu kesatuan pendapat atau keputusan. Itu yang dimaksud dengan diskusi panel. Yang keempat adalah lokakarya. Lokakarya adalah pertemuan yang dihadiri oleh sekelompok orang dengan latar belakang pekerjaan yang sama. Pada umumnya, permasalahan yang dibahas terkait dengan permasalahan teknis yang ada dalam kelompok tersebut. Sebuah lokakarya adalah pertemuan ilmiah yang kecil. Itu yang dinamakan dengan lokakarya. Yang kelima adalah kongres. Kongres ialah suatu pertemuan wakil-wakil dari suatu organisasi yang bertujuan untuk mendengarkan permasalahan bersama dan menyampaikan usulan-usulan dan pendapat yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Kongres biasanya dibuat oleh partai politik dan bersifat internasional. Yang keenam, konferensi. Konferensi juga memiliki makna yang sama dengan kongres ataupun muktamar. Konferensi merupakan bentuk diskusi yang dihadiri oleh wakil-wakil cabang suatu induk organisasi untuk memaparkan dan menyelesaikan permasalahan organisasi tersebut. Itu yang dinamakan dengan konferensi.
Di sini Ibu melanjutkan, yaitu menyimpulkan teks diskusi. Simpulan adalah ikhtisar atau pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya yang bersifat umum. Cara menyimpulkan teks. Adapun cara menyimpulkan teks adalah sebagai berikut. A. Membaca teks. Membaca teks asli beberapa kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang atau penulis. B. Menentukan kalimat utama. Setelah membaca teks tersebut, tentukanlah kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Kalimat utama merupakan kalimat pertama atau terakhir dari suatu paragraf. Gagasan utama adalah pikiran utama atau inti dari sebuah paragraf. Dengan menentukan kalimat utama, kita dapat menyimpulkan isi suatu teks. Yang C adalah buatlah kesimpulan. Setelah menentukan inti dari paragraf, susunlah kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar, ya. Syarat menulis kesimpulan. Syarat dalam menuliskan kesimpulan yang pertama adalah kesimpulan berupa hasil analisis dari teks yang sudah dibaca. Yang kedua, kesimpulan menggambarkan isi dan paragraf. Yang ketiga adalah kesimpulan hanya berisi hal-hal yang ada di paragraf. Nah, itulah tentang materi mengidentifikasi dari teks diskusi dan menyimpulkan teks diskusi. Sekian penjelasan dari Ibu tentang materi teks diskusi. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan kalian harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Ibu. Nanti pertemuan terakhir akan diberikan tugas. Sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga bisa diterima dan bisa bermanfaat. Dengan ditutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.